Samuel Ardi Kristanto, warga Villa Valencia Surabaya, kini harus berhadapan dengan meja hijau di Pengadilan Negeri Surabaya. Samuel didakwa atas dugaan pengeroyokan dan perusakan saat mencoba mengambil alih aset rumah secara paksa. Kasus bermula pada Juli tahun 2025, saat terdakwa merencanakan pengosongan rumah di sebuah warung soto di kawasan Citraland. Ia meminta bantuan sejumlah orang untuk mengeksekusi rumah di Duku Kuwukan, meski tanpa melalui jalur hukum resmi atau juru sita pengadilan. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2025 eksekusi paksa pun dilakukan, bukannya membawa surat perintah pengadilan, terdakwa justru membawa massa dan melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang maupun barang di lokasi tersebut. Akibat perbuatannya, Samuel dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Luas kurang lebih 281 meter persegi yang berada di bawah bangunan rumah milik saksi Elina Wijayanti tersebut. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025 terdakwa mendapatkan uang sebesar 4 juta rupiah yang merupakan bagian terdakwa dari hasil penjualan besi cor bekas rumah saksi Elina Wijayanti selanjutnya untuk memindahkan bekas reruntuhan bangunan milik saksi Elina Wijayanti tersebut. Kemudian terdakwa mendatangi sebuah ekskavator yang berada di sekitar rumah saksi Elina Wijayanti untuk memindahkan bekas reruntuhan bangunan dengan upah yang diberikan sebesar 5 juta rupiah. Bahwa terdakwa dalam menghancurkan bangunan rumah milik saksi Elina Wijayanti tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Elina Wijayanti sebagai pemilik, di mana atas bangunan rumah saksi Elina Wijayanti tersebut dimiliki oleh saksi Elina Wijayanti karena merupakan salah satu ahli waris almarhumah Elisa Irawati berdasarkan keterangan hak waris nomor 05/2023 tanggal 6 Februari 2023. Bahwa perbuatan terdakwa yang menggerakkan 7 orang tukang yang menghancurkan bangunan rumah milik saksi Elina Wijayanti telah membuat bangunan rumah tersebut tidak dapat digunakan kembali yang mengakibatkan saksi Elina Wijayanti kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerugian material sekitar sebesar 1 miliar rupiah atau setidak-tidaknya sejumlah itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 521 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 20 huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Surabaya tanggal 15 April 2026 Jaksa Penuntut. Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa mengatakan, agenda hari ini sidang pembacaan dakwaan ya oleh jaksa penuntut umum. Tetapi kami menghargai dakwaan jaksa, ya menghormati juga. Dakwaan jaksa di sini setelah dibacakan banyak kejanggalannya, maka dari itu kami mengajukan eksepsi. Satu, yang namanya saksi korban, saksi pemilik rumah, pihaknya Nenek Elina mengatakan dia selaku pemilik ahli waris, tapi beliau ini terdakwa Samuel adalah selaku pembeli bertiket baik, jual beli sah, proses notaris sudah sah, belum ada pembatalan dalam jual beli. Nah disinilah nanti kita buktikan di eksepsi maupun fakta hukum, fakta persidangan, keterangan saksi maupun keterangan alat bukti dan lain-lain, kita akan diuji apakah dakwaan ini terbukti atau tidak. Saya kembalikan lagi tim kuasa hukum kami, saya Robert Mandinia, saya kembalikan ke Pak Yafet. Kami akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dikarenakan setelah kami mendengar, bahkan kami juga baru menerima surat dakwaan ini setelah dibacakan, diserahkan oleh jaksanya. Kami mendengar bahwa apa yang disampaikan dalam surat dakwaan ini belum objektif, belum menyeluruh mengulas semua peristiwa, serta hak-hak dari klien kami belum, tidak ada yang dimasukkan semacam dia sebagai pembeli yang beretikat baik maupun dia sebagai pembeli sebelumnya. Sementara Nenek Elina itu adalah hanya saudara. Kita pun akan melakukan eksepsi, menelaah dengan keterangan waris yang dibuat itu di tahun 2023. Apakah Nenek Elina itu ahli waris seorang atau banyak ahli warisnya, namun hanya beberapa, hanya yang dimasukkan Nenek Elina saja gitu. Kita akan mencermati keterangan waris itu.
Saya juga mendengar bahwa keterangan waris itu dibuat tahun 23, sementara jual beli tahun 2014. Jadi apa yang dinyatakan oleh Nenek Elina pun di kelurahan sendiri pun objek ini atas nama Samuel, di kelurahan sendiri pun letter C atas nama Samuel. Jadi bukti kepemilikan secara tanah hak atas atau alas haknya yakni Pak Samuel ini. Tetapi kok jaksanya menyampaikan keterangan dari tidak RT. mengutip bukti-bukti kepemilikan yang diajukan oleh terdakwa atau yang semula tersangkanya. Maka itu kita akan mengajukan eksepsi bantahan di luar pokok perkara atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Saya tambah lagi satu ya, bahwa kasus ini sudah viral. Kasus ini menjadi pengingat bahwa sengketa lahan tidak bisa diselesaikan dengan cara main hakim sendiri, meski merasa memiliki bukti kepemilikan yang sah. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.